Perang Jagaraga. Perang Puputan Jagaraga yang juga disebut Perang Bali ini terjadi pada 1848 hingga 1849. Perang ini dilakukan oleh Pati Jelantik bersama dengan rakyat Buleleng Bali. Puputan Jagaraga disebabkan oleh ketidaktaatan Raja Buleleng, I Gusti Ngurah Made Karangasem dan Mahapati I Gusti Ketut Jelantik pada perjanjian damai kekalahan Perang Buleleng pada 1846. Mengutip dari situs pemerintah Kabupaten Buleleng, perjanjian tersebut ditandatangani oleh Raja Buleleng serta Raja Karangasem yang membantu Perang Buleleng. Isi perjanjian damai tersebut adalah kedua kerajaan harus mengakui Raja Belanda sebagai tuannya serta berada di bawah kekuasaan gubernurnya. Tidak diperbolehkan membuat perjanjian dengan bangsa kulit putih lainnya. Harus membayar biaya perang sebesar 300.000 gulden. Raja Buleleng harus membayar 2/3 dari biaya perang. Sedangkan Raja Karangasem membayar 1/3 biaya yang harus dilunasi dalam jangka waktu 10 tahun. Setelah Perang Buleleng berakhir, I Gusti Ngurah Made Karangasem, I Gusti Ketut Jelantik bersama pasukannya memindahkan kerajaan Buleleng ke desa Jagaraga. Karena letaknya yang berada di bukit dan banyak jurang, memudahkan mereka untuk melakukan serangan mendadak. Hanya ada satu jalan penghubung, yakni melalui desa Sangsit. Hal ini memudahkan mereka untuk mengintai musuh yang hendak menyerang. Jarak antara Jagaraga serta Pabean tergolong pendek, sehingga mereka mudah mengawasi gerak-gerik pasukan Belanda. Istri dari I Gusti Ketut Jelantik berasal dari desa Jagaraga. Selama di Jagaraga, I Gusti Ketut Jelantik dan Raja Buleleng dengan dibantu oleh Jero Jempiring telah menyusun strategi perang, yakni membangun berbagai benteng pertahanan di desa Jagaraga, melatih seluruh prajurit Buleleng dan Jagaraga, membangkitkan semangat warga Jagaraga untuk berperang serta menggunakan rumah mereka sebagai lokasi penyimpanan logistik perang, meminta dukungan kepada raja-raja di Bali dalam hal persenjataan, penggunaan strategi perang Sukit Surang atau Makarawyuhana, adanya pura dalam segara Madu Jagaraga yang terletak di belakang tembok benteng. Belanda yang saat itu menguasai Buleleng merasa terusik dengan strategi serta persiapan yang telah dilakukan oleh I Gusti Ketut Jelantik bersama warga Jagaraga lainnya. Beberapa kali, I Gusti Ketut Jelantik merampok kapal milik Belanda di pelabuhan Pabean serta memboikot bahan makanan para serdadu Belanda. Pada 8 Juni 1848, Belanda menyerang pelabuhan Sangsit menggunakan 22 kapal perang dengan meriam. Aksi ini turut diikuti dengan aksi serangan balik dari I Gusti Ketut Jelantik beserta pasukannya. Tewasnya 250 serdadu Belanda menandai kekalahan mereka pada Perang Jagaraga pertama. Semangat patriotisme yang tinggi dan pasukan Jagaraga serta ketidaktahuan tentang medan perang menjadi faktor penyebab utama kekalahan Belanda. Pada April 1849, pemerintah Hindia Belanda di Batavia menyusun strategi dan melakukan persiapan untuk perang kedua di Jagaraga. Strategi yang dilakukan oleh Belanda diantaranya mencari informasi dari orang pesisir tentang sistem dan strategi perang yang digunakan I Gusti Ketut Jelantik. Selain itu, pihak Belanda juga mencari petunjuk jalan yang dapat digunakan sebagai area penyerangan Jagaraga. 14 April 1849, Belanda mendarat di pelabuhan Pabean dan Sangsit. Mereka bersiap untuk melakukan aksi serangan di Jagaraga. Saat itu, I Gusti Ketut Jelantik berupaya untuk mengajak Belanda berdamai sebagai bentuk strategi mengulur waktu agar bisa meminta bantuan dan para raja Bali lainnya. Usulan perdamaian ini ditolak oleh Belanda. Saat akan kembali ke desa Jagaraga, ternyata benteng pertahanan milik Jagaraga telah diserang habis-habisan oleh Belanda. Setelah melihat hal ini, I Gusti Ketut Jelantik bersama Raja Buleleng hendak pergi ke Karangasem untuk meminta bantuan Raja Karangasem. Namun, saat di tengah perjalanan, tiba-tiba pihak Belanda menyerang I Gusti Ketut Jelantik serta I Gusti Ngurah Made Karangasem yang menyebabkan mereka gugur dalam pertempuran. Sedangkan di Jagaraga, Jero Jempiring yang dibantu oleh Pan Kelap selaku pimpinan prajurit Jembrana, Gusti Nyoman Munggu selaku pimpinan prajurit Mengwi, serta Cokorda Rai Puri Satria selaku pimpinan prajurit gabungan Gianyar dan Klungkung telah menyerukan perang Puputan dengan menghunus dua keris.